Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumi Zarul Fitriah SPD MPD dan Ibu Diah Ayu Puspita Ningrum SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian IPS SD dan teman-teman kelas B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Anggota kelompok kami terdiri dari Kiratul Konitah dengan NIM 4102, Lurit Santika Ratri dengan NIM 4020, Oktarina Puspa Arum dengan NIM 4161, dan Rosela Aji Cahyani dengan NIM 4144. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Menurut pengertian ekonomi, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Tujuan dari produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, serta mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. 2. Distribusi. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contoh kegiatannya yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah agar keberlangsungan hidup, kegiatan produksi terjamin, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, dan konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, dan memuaskan kebutuhan roh. Ada 3 kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan konsumsi rumah tangga, yang kedua kegiatan konsumsi perusahaan, dan yang ketiga kegiatan konsumsi negara. Kegiatan konsumsi rumah tangga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah kegiatan konsumsi perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan produksi tetapi juga kegiatan konsumsi. Karena pada saat memproduksi barang, mereka membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi negara, ditujukan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat seperti membangun jalan, sekolah, membiayai gaji pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya, terutama kebutuhan primer. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Tujuan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu tujuan ekonomi berdasarkan pengaruh terbentuknya dan tujuan kegiatan ekonomi ditinjau dari aspeknya. Tujuan ekonomi berdasarkan pengaruh terbentuknya dibagi lagi menjadi 2, yaitu tujuan ekonomi intrinsik dan tujuan ekonomi ekstrinsik. Tujuan ekonomi intrinsik alasan yang dibuat atau dorongan dalam melakukan kegiatan ekonomi berasal dari dalam diri sendiri, tanpa pengaruh dari pihak luar. Misalnya, saya memiliki hobi berkebun. Otomatis, hasil dari berkebun saya terlalu banyak. Daripada tidak bermanfaat, maka saya menjualnya. Itu merupakan contoh dari tujuan ekonomi intrinsik. Kelebihannya yaitu dapat diperjualbelikan secara santai dan tidak dikejar oleh tuntutan. Namun kekurangannya tidak memiliki omset yang stabil karena kurang konsistennya dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan tujuan ekonomi ekstrinsik
Alasan atau keputusan menjalankan ekonomi dipengaruhi oleh pihak luar. Kemudian, tujuan kegiatan ekonomi yang ditinjau dari aspeknya meliputi untuk mendapatkan untung, mencari kekuasaan, menjadi dihargai, bertujuan untuk sosial, dan mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, tujuan kegiatan ekonomi ditinjau dari aspeknya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa saja relasi dan kepuasan diri. Akan tetapi, pada umumnya, bentuk keuntungan pelaku ekonomi berupa uang, memiliki banyak cabang, dan mampu mempekerjakan banyak sumber daya manusia. Yang kedua adalah mencari kekuasaan. Kekuasaan dibutuhkan karena dengan kekuasaan kita akan dihormati, disegani, mendapatkan keamanan, dan lain-lain. Kemudian menjadi dihargai. Penghargaan ini diberikan atas keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya adalah bertujuan untuk sosial. Artinya, tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain dari hasil keuntungan yang diperolehnya. Selanjutnya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Manfaat kegiatan ekonomi. Yang pertama, melancarkan kegiatan perekonomian suatu daerah atau negara. Yang kedua, tersedia banyak lapangan pekerjaan untuk para pengangguran dan usia bekerja yang ingin bekerja. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan bekerja. Yang keempat, kebutuhan dan keinginan masyarakat terpenuhi dan mencakupi karena mereka mempunyai penghasilan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya ekonomi secara menguntungkan. Yang keenam, dapat mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Yang ketujuh, mengatur prinsip kebutuhan ekonomi sosial masyarakat. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Adapun ciri-ciri dari dataran rendah yaitu ketinggian yang dimiliki oleh wilayah dataran rendah tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut, memiliki suhu udara yang normal dibandingkan wilayah yang lain, tidak terlalu panas seperti daerah pantai dan tidak terlalu dingin seperti daerah pegunungan. Terdapat banyak aliran sungai. Bagiannya aliran sungai termasuk ciri-ciri dataran rendah, memiliki tanah yang relatif subur. Tanahnya sering digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Aktivitas di daerah dataran rendah lebih beragam dibandingkan daerah dataran lainnya. Hal ini disebabkan karena mudahnya mengakses segala penjuru yang ada di daerah tersebut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah dataran rendah. Yang pertama, pertanian. Masyarakat pada wilayah dataran rendah biasanya memanfaatkan tanah suburnya sebagai lahan pertanian. Selain itu, wilayah di dataran rendah memiliki curah hujan yang tinggi. Hal ini bisa dimanfaatkan para petani untuk menanam tanaman pada lahan pertaniannya. Yang kedua, perkebunan. Sama halnya dengan pertanian, masyarakat wilayah dataran rendah memanfaatkan curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur untuk menjadi lahan perkebunan. Namun, yang perlu diingat adalah tidak semua tanaman bisa hidup di dataran rendah. Dengan suhu yang normal, tanaman-tanaman yang biasa hidup di daerah dataran rendah bisa dimanfaatkan sebagai hasil kebun dengan kelapa, karet, tebu, kelapa sawit, dan sebagainya. Peternakan. Wilayah dataran rendah memiliki suhu udara yang normal dan cocok untuk membangun lahan peternakan. Ada beberapa hewan ternak yang bisa dibudidayakan di wilayah dengan suhu yang relatif hangat seperti ayam, itik, sapi, kambing, dan kerbau. Industri ekonomi. Masyarakat dataran rendah juga bisa melakukan kegiatan ekonomi industri yang menghasilkan barang dan jasa. Masyarakat dataran rendah juga banyak yang mengelola bisnis di bidang kuliner, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa ahli, dan sebagainya. Yang kedua, dataran tinggi. Dengan mengandalkan iklim sejuk dan memperhatikan jumlah cadangan air yang semakin berkurang, maka sistem pertanian yang diusahakan adalah sistem pertanian lahan kering dan hortikultura, seperti buah-buahan, sayur mayur, dan tanaman hias. Budidaya perkebunan khas di dataran tinggi adalah tanaman karet dan kopi. Karena keterbatasan air, maka area sawah yang diusahakan adalah jenis sawah tada hujan, yang menggarapnya tergantung dari cuaca hujan ataupun sistem ladang huma dengan jenis padi gebuk atau padi gogo. Daerah pantai.
Untuk kawasan pantai dengan ombak dan arus yang besar, seperti kawasan pantai selatan Jawa, serta pantai yang berdinding curam menyebabkan aktivitas perikanan dan melaut tidak berkembang seperti di kawasan pantai yang landai dengan gelombang yang relatif tenang seperti kawasan pantai utara Jawa. Oleh karena itu, di kawasan pantai dengan ombak dan arus yang besar, mata pencarian penduduknya sebagai nelayan hanya pekerjaan sampingan, sedangkan pekerjaan utamanya adalah bertani dan berkebun. Mereka hanya melaut pada saat-saat tertentu di mana gelombang laut tidak begitu tinggi. Sedangkan di kawasan pantai dengan relatif landai dan gelombang yang tenang, maka pencarian nelayan adalah merupakan pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan mereka adalah sebagai petani garam dan perikanan tambak udang atau bandeng. Kawasan dataran pantai juga merupakan kawasan yang cocok untuk dijadikan area perkebunan kelapa dan pisang, sebab tanaman tersebut dapat tumbuh subur dengan suhu udara tinggi. Kawasan pantai biasanya memiliki pemandangan yang indah dan dapat dikembangkan untuk pariwisata bahari. Seperti pada wisata Teluk Pacitan Jawa Timur, Pantai Ancol Binaria di Kepulauan Seribu, penduduk setempat di wilayah kawasan wisata bahari seringkali mengembangkan industri kerajinan rakyat sebagai cenderamata bagi para wisatawan, membuka restoran, membuka hotel, dan penginapan. Hubungan kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial. Hubungan kegiatan ekonomi dengan kehidupan sosial memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan sekitar atau kegiatan sosial. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di lingkungan. Lingkungan ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau faktor yang mendukungnya. Contoh faktor tersebut adalah kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Faktor ekonomi dalam kegiatan bermasyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Sebenarnya, di dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat status sosial seseorang, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan pekerjaan seseorang. Tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, umumnya faktor ekonomi adalah hal yang dapat dikatakan sebagai tolak ukur status sosial seseorang. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Setiap hari manusia melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan memperoleh barang dan jasa dari hasil pendapatannya. Aktivitas tersebut dapat berlangsung jika lingkungan ekonomi mendukung aktivitasnya. Hubungan kegiatan ekonomi dengan budaya. Sedangkan aspek budaya dalam tindakan ekonomi merupakan hambatan untuk mencapai apa yang sebenarnya menjadi tujuan ekonomi, yakni antara lain adalah kesejahteraan, kesehatan, kemapanan. Jika dilihat dari segi positifnya akan terlihat berbeda. Justru sebaliknya, pengaruh budaya akan mendapatkan peran lebih penting dalam tindakan ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh terhadap budaya yang berkembang di suatu daerah. Dalam sebuah daerah yang penduduknya mempunyai ekonomi yang lemah, maka daerah tersebut mempunyai budaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Salah satu contohnya adalah budaya gotong royong jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Budaya seperti itu biasanya terdapat di daerah pedesaan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.